Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Math. Oke, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke, are you ready to study? Teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Nah, kemarin teman-teman sudah menyelesaikan daily test atau ulangan harian. Mulai minggu ini kita akan kembali belajar untuk membahas bahasan matematika. Hari ini kita akan membahas tentang fractions atau pecahan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zirni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Okay, as I said before, today we will learn about fractions atau pecahan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah belajar di mata pelajaran lainnya, yaitu tematik. Di sini kita akan memperdalam untuk membahas atau belajar tentang pecahan. Sebelumnya, mari kita lihat gambar ini. Nah, pecahan ini sebenarnya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika teman-teman pernah memakan kue pie, lalu kalian punya adik atau kakak, maka kalian harus membagi kue ini menjadi sama besar, supaya adik dan kakak kalian juga bisa makan. Atau ketika membuat agar-agar atau puding, kemudian ada banyak orang di rumah, maka kita harus membaginya sama besar, supaya semua orangnya bisa ikut makan puding. Nah, sebenarnya potongan-potongan ini adalah pecahan. Contoh, di sini ada cake. Jadi, di piringnya dia mengatakan, I have 1/4 of the cake on my plate. Dia punya 4 kue, 1/4 bagian kue di atas piringnya. Nah, jika kita lihat, dia mengambil 4 bagian dari potongan kue ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Today we learn about 2 topics, yaitu yang pertama adalah division of whole numbers as fractions, atau bagaimana pembagian itu bisa menjadi sebuah pecahan, lalu converting fractions to decimals, atau mengubah pecahan menjadi desimal atau pecahan desimal. Oke teman-teman, mari kita mulai pembelajaran tentang pecahan ini. Yang pertama, yaitu bagaimana pembagian menjadi sebuah pecahan. Jika ada angka 1 dibagi dengan angka 3, maka itu sama saja seperti 1/3. Atau sama saja seperti pecahan 1/3. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, misalnya di sini Miss punya sebuah pizza. Nah, pizza ini akan Miss bagi ke 3 orang. Itu nanti akan ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Maka pizzanya juga kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, ini pizzanya sudah kita bagi menjadi 3 bagian. Maka satu bagian itu untuk orang pertama, person number 2 atau orang kedua, dan person number 3 atau orang ketiga. Maka masing-masing mereka akan mendapatkan sebanyak ini. Jika kita potong, maka kita pindahkan. Maka ini punyanya orang pertama, misalnya kita kecilkan. Yang ini punya orang kedua. Ya, misalnya seperti ini.
Kemudian kita pindahkan. Kita pindahkan punya orang kedua. Kita pindahkan ke sini. Lalu punya orang ketiga. Ya, jadi masing-masingnya akan dapat 3. 1/3 bagian dari pizza ini. Nah, inilah yang namanya pecahan. Oke, sekarang mari kita lihat contoh pecahan selanjutnya. Misalnya di sini Miss punya 2 pie. Kemudian akan dibagi ke 4 orang. Oke, berarti masing-masing pie-nya mari kita bagi dahulu menjadi 4. Seperti ini. Oke, lalu pie yang kedua kita bagi 4. Oke, berarti tiap masing-masing pie akan ada bagian untuk person number 1, akan ada bagian untuk person number 2, gitu ya, dan juga ada bagian untuk person number 3 dan person number 4. Ini juga sama, 3 and 4. Oke, jika kita pindahkan, misalnya di sini bagiannya number 1, ini bagiannya number 2, ini bagiannya number 3, ini bagiannya number 4, maka kita pindahkan bagian mereka. Oke, ini punya number 1. Kemudian ini punya number 2. Lalu ini punya number 3. Dan ini punya number 4. Oke, mereka punya bagian masing-masing. Oke, lalu kita pindahkan pie yang kedua. Ini punya number 1. Lalu ada punya number 2. Yang ini. Lalu punya number 3. Oke, kita pindahkan. Dan the last one is part for number 4. Oke, jadi apa yang teman-teman lihat? Maka mereka ini masing-masing dapat 1/4 bagian ditambah 1/4 bagian lagi. Ya, ini 1/4 ditambah 1/4 lagi. Maka jadi berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya adalah kita jumlahkan atasnya, yaitu 2/4. Maka pecahannya adalah 2/4. Oke. Tapi tahu nggak sih teman-teman kalau 2/4 ini bukan pecahan yang sederhana.
dia masih bisa juga kita bagi menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, caranya adalah dengan membaginya mulai dari angka yang kecil, yaitu angka 2. Kalau 1 tidak termasuk ya, karena kalau dibagi angka 1, hasilnya akan tetap sama. Jadi, kita lihat apakah 2 bisa dibagi 2? Bisa. Apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa. Maka kita bagi dengan angka 2. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Lalu 4 dibagi 2 adalah 2. Maka sama saja pecahan 2/4 itu dengan setengah. Atau 1/2. Atau half ya. Jadi setengah itu sama seperti 2/4. Nah, benar nggak kalau setengah itu sama seperti 2/4? Nah, sekarang mari kita buktikan. Jadi, misalnya tadi di sini Miss punya yang ini ya. Misalnya ini Miss copy lagi. Kemudian Miss jumlahkan dengan yang atasnya. Ini kita Nah, jika teman-teman bisa membayangkan, kalau misalnya ini kita gabung, maka ini sama saja seperti setengah lingkaran. Jadi dia sama saja seperti setengah lingkaran. Gitu ya. Nah, maka benar nggak kalau 2/4 itu sama seperti setengah? Iya ya, jadi 2/4 itu sama aja seperti setengah. Gitu. Nah, teman-teman boleh juga mencobanya dengan alat mainan gitu ya, atau alat tertentu, atau menggambarnya kembali di buku kalian. Apakah benar si 2/4 ini adalah setengah? Sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya di sini Miss punya 5 pi yang akan Miss bagi ke 4 orang. Jadi kita punya berapa? 5 pi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita punya 5 pi. Kemudian akan kita bagikan ke 5 orang. Maka, karena jumlah kita akan bagikan ke 4 orang ya, teman-teman. Jadi, ada 5 pi. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi ke 4 orang. Maka, karena jumlah pi-nya itu lebih banyak daripada jumlah orangnya, pasti orangnya akan mendapat satu bagian dari 1 pi dari 5 pi ini. Nah, coba kita hitung apakah benar dia bakalan dapat 1. Nah, misalnya ini buat orang pertama, ini buat orang kedua, ini buat orang ketiga, ini buat orang yang keempat. Maka, setiap orang akan dapat 1. Tapi lihat, ada sisanya nih 1 pi. Berarti sisanya ini akan kita bagi. Ya, jadi akan kita bagi untuk 4 orang. Maka, ini untuk orang pertama, ini untuk orang kedua, ini untuk orang ketiga, dan yang ini untuk orang keempat. Sehingga masing-masing orangnya akan dapat berapa? Nah, karena satu orang itu dapat whole pizza atau whole pie atau 1 pie, maka kita bisa tulis mereka dapat 1 bagian. Lalu ditambah 1/4 bagian lagi. Maka 1 ditambah 1/4. Oke. Nah, 1 itu sama seperti apa sih? Nah, di sini lihat penyebutnya di sini adalah 4.
Maka samakan untuk mendapatkan angka 1 ini. 1 itu diperoleh dari pembagian antara angka yang sama. Maka sama aja seperti 4 per 4 ditambah 1 per 4. Maka berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5 per 4. Tuh ya, berarti benar ya, pecahannya adalah 5 per 4. Oke, apakah 5 per 4 ini bisa kita sederhanakan? Oke, jadi 5 per 4 itu ternyata bisa kita sederhanakan. Tapi bagaimana ya caranya? Nah, di sini ada 5 per 4. Apakah dia bisa dibagi dengan angka 2? Tidak bisa ya. Apakah 4 bisa dibagi dengan angka 2? Bisa. Nah, karena pembilangnya ini tidak bisa dibagi dengan angka 2, maka kita tidak bisa menyederhanakan dengan membaginya dengan angka 2. Jadi, cara yang kita lakukan adalah membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Pembilangnya adalah 5, penyebutnya adalah 4. Jika kita bagi 5 dengan 4, maka 5 dibagi 4 dapat 1. 1 dikali 4, 4. 5 dikurangi 4, 1. Berarti ada sisa 1 di sini. Jadi, angka pecahannya adalah 1, yaitu kita tulis di sini. Sisanya 1, kita tulis di sini, dan per 4. Gitu. Jadi, kita akan dapat 1 per 4 pecahannya. Pecahan yang seperti ini disebut sebagai pecahan campuran. Karena di sini ada 1 angka dan ada 1 bilangan pecahan. Oke, itu tadi pembelajaran kita tentang pecahan. Nah, kita coba lagi ya. Misalnya di sini Miss punya 6 per 10. Ada yang tahu bagaimana menyederhanakannya? Atau simplest form for this fraction? Ya, jadi kita bagi dengan angka 2. Jadi, kalau misalnya bagian pembilangnya dibagi dengan angka 2, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan angka 2. Maka berapa hasilnya? Hasilnya 6 bagi 2 adalah 3. 10 bagi 2 adalah 5. Contoh selanjutnya, misalnya ada 16 per 20. Oke, kita bagi dengan berapa? Kita bagi 2, 16 bagi 2 bisa, 20 bagi 2 bisa. Tapi ada lagi nggak angka yang lebih besar? Misalnya 3, apakah 16 bisa dibagi 3? Tidak bisa. 20 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Kalau dibagi 4, 16 dibagi 4, bisa ya? Yaitu menjadi angka 4. Ini kita bagi dengan 4. Apakah 20 dibagi 4 bisa? Bisa. Maka kita bagi saja dengan angka 4. Jadi di sini 16 bagi 4 adalah 4. Dan 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi, simplest form dari bentuk pecahan 16 per 20 adalah 4 per 5. Lalu bagaimana jika 7 per 5? Bentuk pecahannya gimana? Oke, kita bagi saja angka 7 dengan angka 5. Kita punya angka 7, kita bagi dengan angka 5. 7 bagi 5 adalah 1 ya. Lalu kita tulis angka 5 di sini. 7 dikurangi 5 adalah 2. Maka ada sisa 2. Jadi pecahannya adalah di sini ada angka 1. Sisanya yaitu 2. Dan penyebutnya adalah 5. Nah, inilah pecahannya.
Oke, sampai di sini semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Tadi teman-teman sudah melihat bagaimana hubungan antara pembagian dengan pecahan. Sekarang mari kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari atau words problem. Di sini ada ribbon. Ribbon 6 meters long is cut into 10 equal pieces. Jadi ada pita yang panjangnya 6 meter akan dipotong sama besar menjadi 10 bagian. Pertanyaannya, the question is, what is the length of each piece? Berapa panjang dari masing-masing bagian itu? Dan kita diminta untuk give the answer as a fraction in its simplest form. Kita diminta untuk menjawab pertanyaannya dalam bentuk yang paling sederhana. Sekarang, mari kita lihat. Misalnya, di sini, pita yang 6 meter ini kita misalkan sebagai kotak yang panjang. Tadi kita tahu dia akan dipotong menjadi 10 equal pieces, atau 10 bagian yang sama besar. Maka kita potong ia menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu, pertanyaannya adalah, what is the length of each piece? Atau berapa panjang dari satu kotak ini, atau satu bagian. Untuk menjawabnya, mari kita ingat berapa panjangnya tadi. Panjangnya adalah 6 meters. Lalu, dia dibagi menjadi 10. Maka 6 per 10. Atau 6 dibagi 10. So, the fraction is 6/10. Nah, apakah 6 per 10 ini sudah menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana? Coba kita cek dengan angka yang kecil dulu ya, mulai dari 2. Apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. Maka kita harus membaginya lagi dengan angka 2. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Dan 10 dibagi 2 adalah 5. So, the simplest form is 3/5 atau 3/5. Jadi inilah bentuk yang paling sederhana. So, we know that the length of each piece of ribbon is 3/5 meters. Oke teman-teman, tadi kalian sudah belajar tentang hubungan antara pecahan dengan pembagian. Sekarang, you will learn about converting fractions to decimals, atau mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, di sini misalnya Miss punya contoh 3/4. Pertanyaannya adalah, berapakah bentuk desimal dari 3/4 ini? Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah mengubah penyebut dari pecahannya menjadi angka kelipatan 10. Bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. Intinya dia berubah menjadi kelipatan 10. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tadi kita punya 3/4. 3/4 ini, jika kita ubah penyebutnya ke angka 10, itu tidak bisa. Karena perkalian 4 tidak ada yang menghasilkan angka 10. Nah, maka kita akan ubah dia menjadi angka 100. Pertanyaannya, apakah 100 itu adalah contoh dari hasil perkalian dari angka 4? Atau apakah angka 4 itu bisa menghasilkan angka 100? Untuk mengeceknya, kita bisa lakukan dengan pembagian. Apakah 100 ini bisa dibagi dengan angka 4? Contohnya seperti ini. Jadi, untuk mengecek apakah angka 4 ini bisa menghasilkan angka 100, kita bagi angka 100-nya dengan angka 4. Jika pembaginya nanti habis,
maka ia dapat dibagi dengan angka 4. Oke, sekarang kita bagi dengan angka 100 dengan angka 4. 10 bagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. 10 kurang 8, 2. 0-nya turun, 20 bagi 4 adalah 5. Maka kita tahu di sini 5 kali 4 juga 20. Sehingga pembaginya itu menjadi habis ya, 100-nya habis. Maka kita tahu di sini 100 dibagi 4 adalah 25. Sehingga untuk menjadi angka 100, kita bisa kalikan angka 4-nya dengan angka 25. Nah, jika penyebutnya dikali dengan angka 25, maka pembilangnya juga harus sama. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 25 adalah 75. Dan 4 dikali 25 adalah 100. Nah, hasilnya nanti menjadi 0,75. Jadi, teman-teman tinggal menambahkan angka 0, di depan dua angka, yaitu 75. Contoh selanjutnya, misalnya ada 3/5. Berarti, dia bisa kita ubah ke angka berapa? Ya, kita bisa ubah ke angka 10. Yaitu dengan mengalihkan angka 5 dengan angka 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Jadi, 3 dikali 2 adalah 6. 5 dikali 2 adalah 10. Jadi, desimalnya adalah 6 dibagi 10 menjadi 0,6. Jadi, akan ada satu angka di belakang koma. Yang ini, kalau dibagi 100, jadi 2 angka di belakang koma. Inilah cara yang pertama, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi angka yang berkelipatan 10. Bisa 10, 100, 1000, 100.000, dan seterusnya. Itu tadi cara pertama untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan long division atau pembagian. Misalnya tadi Miss punya 3/4. Nah, caranya yaitu kita bagi angka 3 dengan angka 4. Nah, 3 dibagi 4 itu tidak bisa ya, karena kecil. Angkanya lebih kecil dari 4. Maka kita tulis di sini 0 dan tambahkan koma. Setelah itu, kita tambahkan 0 di belakang angka 3. Lalu, 30 dibagi 4 adalah 7. Karena 7 dikali 4 adalah 28. Lalu kita kurangi. 10 kurang 8 adalah 2. 2 ini tadi kita pinjam, maka 2 kurang 2 adalah habis. 2 dibagi 4 tidak bisa. Maka kita tambahkan kembali 0. Jadi 0 di sini adalah kita pinjam ibaratnya ya. Jadi 20 dibagi 4 langsung dapat 5. 5 dikali 4 adalah 20. Maka kita tahu hasilnya di sini langsung habis atau 0. Nah, pecahan dari 3/4 berarti berapa? Berarti yang ini. Yaitu 0,75. Nah, inilah cara yang kedua. Contoh selanjutnya, misalnya ada 2
per 5. Nah, berapakah pecahannya? Nah, 2 per 5 berarti kita bagi angka 2 dengan angka 5. 0, karena 2 lebih kecil, lalu di sini ada 20, bagi 5 adalah 4. 4 kali 5, 20. Maka habis. Oke, berarti pecahan dari desimal dari 2 per 5 adalah 0,4. Oke. Nah, pecahan 2 per 5 ini menghasilkan 0,4. Nah, kalau kita lihat ada satu angka di belakang komanya. Berarti desimal ini adalah desimal yang memiliki satu angka di belakang koma. Nah, ada desimal lain yang lebih dari satu angka. Contohnya tadi adalah 0,75 atau desimal yang lainnya. Misalnya di sini Miss punya 3 per 6. Atau kita ganti, misalnya di sini ada 3 per 7. Nah, kalau kita bagi 3 dengan angka 7, oke, berarti di sini adalah 0, lalu 30. 30 bagi 7 adalah 4. Lalu 4 dikali 7 adalah 28. Kita kurangi, hasilnya adalah 2. Kita bagi kembali, 20 bagi 7 adalah 4. 4 kali 7, 20 bagi 7 adalah 2 ya. Karena kalau 3 terlalu besar, yaitu 21. 2 dikali 7 adalah 14. Maka kita kurangi, hasilnya adalah 6. Nah, kalau kita bagi lagi, maka akan ada angka desimal lainnya. Misalnya kita tambahkan, di sini berarti 0 ya. 60 bagi 7 berapa? 8. 8 kali 7, 56. Maka kita kurangi, hasilnya ada sisanya lagi. Nah, kalau bilangan seperti ini, desimalnya akan panjang. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan 2 angka di belakang koma. Caranya yaitu kita bulatkan angka setelah 2 angka itu. Misalnya di sini ada 0,428. Nah, kita bulatkan 8-nya. 8 itu angkanya lebih besar. Maka dia lebih dari angka 5 ya. Berarti di sini kita jadi 0,43. Oke, sekarang mari kita lihat contoh soal cerita dari mengubah pecahan menjadi desimal. 3 liters of orange juice are poured equally into 4 glasses. Ada 3 liter jus jeruk dituang sama banyak ke dalam 4 gelas. Pertanyaannya, how much orange juice is there in each glass? Berapa banyak jus jeruk itu di masing-masing gelasnya? Dan kita harus menjawab, express the answer as a decimal. Kita harus menjawabnya dengan angka desimal. Mari kita lihat cara pengerjaannya. Tadi kita punya 3 liter. Maka kemudian 3 liternya dibagi menjadi atau dimasukkan ke dalam 4 gelas. Maka pecahannya adalah 3 per 4. Untuk mengubahnya menjadi pecahan, maka kita bagi 3 dengan 4. Karena 3 itu lebih kecil dari 4, maka dia tidak bisa ya. Jadi kita kasih angka 0 dan koma. Lalu kita tambahkan belakang 3. Lalu 30 dibagi 4 adalah
7 ya. 7 dikali 4, 28. Maka sisanya 2, tambahkan 0 lagi, 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Maka dia habis. Maka hasil dari pembagian 3 dengan 4 adalah 0,75. Maka kita tahu masing-masing gelasnya akan ada 0,75 liter. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang fractions atau pecahan. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan baik ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, if you have any questions, you may ask through WhatsApp or Google Classroom. Jangan lupa untuk dibuka kembali bukunya ya, dan dipelajari kembali. Okay, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.